Obrolan. Terapi. Di podcast kita hari ini, kita akan membahas tentang kesehatan mental remaja seperti kita nih. Nah, tapi sebelum itu, izinkan kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Hai, aku Fani. Halo, aku Patricia. Aku Olive. Kita dari kelas 11 1 kelompok 5. Nah, teman-teman, di sini kita spesial podcast nih, karena kita di sini akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, teman-teman sendiri sadar nggak sih, apa jangan-jangan dari kalian sendiri itu juga ini kurang peduli tentang kesehatan mental kita sendiri? Nah, teman-teman pasti juga berpikir kan, kenapa sih remaja Gen Z ini rentan untuk terkena gangguan mental? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan berbincang dengan narasumbernya, yaitu sang ahlinya langsung, yaitu Kak Cindy. Halo. Nah, Kak Cindy bisa boleh perkenalan terlebih dahulu nggak? Oke, halo teman-teman semua yang di sini. Perkenalkan saya Cindy Adiati Tupan. Saya seorang psikolog klinis. Saya berpraktek di Sanodo Klinik. Jadi pengetahuan tentang kesehatan mental kami itu soal kayak kesehatan mental itu adalah kondisi ketika seseorang dalam keadaan tenang, bisa belajar dengan baik, mengambil keputusan, dan bisa mengatasi tekanan hidup. Nah, karena kami sendiri masih kurang paham, tanpa berlama-lama, mari kita langsung lanjut ke pertanyaan saja ya, Kak. Oke, silakan. Jadi pertanyaan pertama ini, apakah pengertian kesehatan mental sudah dijelaskan dengan teman saya tadi itu sudah sesuai atau belum? Nah, kalau misalnya belum, pengertian yang benar itu apa ya, Kak? Oke, kalau bicara pengertian yang benar, yang persis, itu setiap ahli punya pendapatnya masing-masing. Tapi kalau saya boleh merangkum, kesehatan mental itu kapasitas seseorang dalam berpikir, dalam berperasaan, kemudian dalam berperilaku untuk menyesuaikan diri dan menyelesaikan tantangan di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini kan dengan yang kita literasi di internet tuh banyak yang mengatakan kalau misalnya kesehatan mental remaja itu cenderung lemah. Nah, dari pernyataan tersebut, kakak itu setuju atau tidak? Oke, kesehatan cenderung lemah. Kesehatan mental cenderung lemah, sejujurnya saya kurang setuju ya. Apalagi kalau kita bicara usia remaja itu kan 13 sampai 18 tahun. Nah, menurut usianya secara emosional, secara psikologis itu memang usia yang labil, usia yang emosinya itu naik turun, yang pikirannya itu juga masih lebih banyak dipengaruhi oleh pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri. Kemudian masih juga mencari identitas, masih ingin eksplor sana sini. Jadi kalau dibilang kesehatan mentalnya kurang, enggak deh, saya kurang setuju. Lebih ke itu memang usia remaja aja. Berarti itu remaja sekarang itu bukan berarti mentalnya lemah ya, karena soalnya di sini tuh banyak orang beranggapan kalau anak-anak remaja ini kayak kita ini Gen Z ini mentalnya ini cenderung lemah. Padahal itu karena kitanya aja berarti ya kak yang labil. Nah, kalau dibilang mental lemah gini, mental lemah itu kalau remaja, let's say kalian usia berapa? 16. 16. Nah, usia 16 tugasnya apa sih di sekolah? Ngerjain PR ya, terus nyelesain tugas, kemudian di rumah juga bantu tugas orang tua itu kan. Nah, kalau untuk mengerjakan tugas-tugas yang normal kalian terima di usia kalian, itu kalian kesulitan, terus gampang sakit, gampang uring-uringan, mungkin itu lemah. Nah, masalahnya banyak orang yang memberikan tugas kepada remaja itu tidak sesuai usianya. Misalnya mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup, remaja kan masih tanggung jawab orang tua. Jadi keputusan yang besar juga belum 100% tanggung jawab remaja. Gitu. Nah kak, saya ini juga mau tanya, kira-kira ini apa sih yang dapat menyebabkan anak-anak remaja ini terkena gangguan penyakit mental gitu? Oke, apa yang menyebabkan sebenarnya ada banyak ya. Tapi kalau saya mau list sebagian kecil aja, yang pertama itu pola asuh orang tua. Jadi remaja dia sudah di lingkungan, mungkin di sekolah, di pertemanan, itu kan sudah berarti akan banyak menerima informasi dari lingkungan ya. Nah, terkadang informasi yang diterima atau aktivitas yang dia terima itu juga tidak menyenangkan, bisa jadi tidak sehat,
bisa jadi tidak tepat. Nah, kemudian gimana caranya remaja ini mampu memfilter kapan dia ikut lingkungan dan kapan enggak? Tentu jawabannya adalah berangkat dari rumah, dari pola asuh orang tua. Apakah orang tua ini mengajarkan tentang hal yang baik dan buruk? Apakah orang tua ini cukup memberikan kehangatan, kasih sayang, memberikan apresiasi jika remaja ini punya pencapaian, dan memberikan juga konsekuensi jika memang dia berbuat salah. Nah, kalau hal-hal ini abai dilakukan orang tua, maka remaja akan mencari itu semua di lingkungan. Nah, karena yang di lingkungan ini belum tentu betul, kemudian secara usianya dia juga belum bisa menangani atau menghadapi masalah yang kompleks. Nah, itu tadi yang akhirnya membuat kena gangguan mental. Lalu kan ini kan udah dijelasin nih mengenai pengaruh kesehatan mental. Kira-kira kesehatan mental sendiri itu berkaitan nggak kayak ke mungkin kesehatan jiwa sama raganya gitu? Kayak saling berkaitan. Oke, kesehatan mental sama kesehatan jiwa supaya nggak bingung-bingung, kita jadiin satu ya, kesehatan mental. Apakah itu sama kesehatan tubuh atau raga itu berkaitan? Ya iya banget. Sampai ada ini kan pepatah mens sana in corpore sano, tahu nggak artinya tuh? Enggak Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi intinya apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi kesehatan, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya remaja itu saya sangat encourage atau sangat support, sangat mendukung kalau jaga kesehatan itu mulai dari olahraga, makan makanan yang sehat, yang nggak ciki-ciki, yang nggak micin-micin, tidur yang cukup, mau seneng-seneng, mau nongkrong-nongkrong sama teman silahkan, tapi jangan lupa jaga kesehatan tubuh. Nah, terus jaga kesehatan mental juga. Caranya seperti apa? Luangkan waktu untuk dirinya sendiri. Kemudian jika memang dapat informasi, dapat ajakan, tidak perlu langsung direspon. Coba dipikir dulu, apakah ini baik untukku? Kalau memang nggak nyaman, ya nggak usah diikuti. Bisa mulai dari situ. Terus kan tadi kan sudah atau tadi sebaiknya pengaruh jiwa olahraga ke mental. Nah, terus pertanyaan berikutnya itu kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam ini Kak, terus kita melihat orang lain kita nggak terlalu kenal. Nah, gimana caranya tuh kita tahu kalau misalnya oh orang ini tuh terkena gangguan mental gitu berdasarkan ciri-cirinya aja gitu. Oke, kalau dari ciri-cirinya itu kadang bisa loh orang ini menunjukkan, waduh kalau dilihat di kamus gangguan mental ini orang kentara banget seperti punya gangguan mental, tapi ternyata tidak. Jadi memang untuk mendiagnosa atau menentukan seseorang punya gangguan mental itu perlu pemeriksaan klinis, perlu asesmen yang komprehensif. Nah, tapi kita bisa atau boleh curiga itu dari ini aja, pikiran, perasaan, perilaku. Yang paling kelihatan dari luar apa? Perilaku. Perilaku yang seperti apa? Perilaku yang misalnya eh, ketika orang lain itu semuanya ketawa, dia nggak ketawa. Atau ketika orang lain tuh misalnya dalam kondisi yang sedih ya, tiba-tiba dia ketawa. Jadi ada ekspresi emosi yang tidak sesuai dengan konteks. Itu mungkin ekspresi emosinya agak aneh. Terus yang secara sosial itu sangat sangat menyendiri sampai sulit diajak komunikasi. Ini juga bisa jadi salah satu indikasi. Nah, terus yang ketika mau mengambil keputusan atau mau bertindak itu kelihatan dia banyak mengatakan, aduh nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana. Khawatirnya itu besar banget, berlebihan banget daripada umumnya. Terus kita juga bisa lihat dari kebiasaan sehari-hari yang meskipun sudah istirahat, energinya itu tetap kecil, tetap rendah. Jadi kayak capek terus, ngantuk terus, selalu nggak bersemangat. Kalau capek habis main basket itu wajar ya. Tapi kalau udah istirahat, sudah makan tiap hari, dia rasanya capek, terus nggak ada energi, terus nah ini bisa jadi salah satu ciri-ciri. Oke, nah. Selanjutnya ini dari ciri-ciri tersebut, biasanya kan banyak ini kalau di Google, di mana-mana Iya. mengatakan kalau bahwa saya punya ciri-ciri kayak gini kan.
mengidap penyakit mental tertentu. Oke. Nah, atau biasanya disebutkan self diagnose. Mm-mm. Nah, apa anak-anak itu merasa kalau dia itu memiliki penyakit tersebut dan bagaimana tanggapan kakak sebagai psikolog terhadap ini self diagnose itu? Oke, self diagnose tuh memang nggak boleh, betul. Tapi untuk orang-orang yang sampai self diagnose itu saya juga nggak mau mengabaikan karena sebenarnya salut, respect. Artinya apa? Artinya ada usaha mencari informasi tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan diriku. Ya, kalau nggak cari tahu kan nggak mungkin self diagnose. Nah, keinginan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi dengan dirinya itu saya sangat apresiasi. Tapi kenapa kok itu bahaya? Yaitu tadi karena ciri-ciri yang ada di Google itu apa ya? Bisa dikatakan kita cocok sama ciri-ciri itu nggak sekedar oh cocok nih, oh ada nih. Tapi perlu pemeriksaan atau asesmen klinis itu tadi. Jadi harus terjadi dalam konteks yang bermacam-macam, harus terjadi selama setidaknya berapa lama gitu ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian intensitasnya. Kadang-kadang kalau kita Google bisa ketemu ciri-ciri yang selalu bersedih gitu. Terus kita ngerasa kita lagi sedih, wah masuk nih aku sama ciri-ciri ini. Padahal kita mesti lihat intensitasnya itu harus sedih yang sangat sedih sampai mungkin nggak bisa ngomong, nggak mau makan, sulit tidur, yang intensitasnya besar. Gitu. Jadi sebaiknya jangan ya self diagnose karena kalau diagnosanya itu salah, kita sudah terlanjur mempercayai itu, kemudian melakukan usaha-usaha untuk menanganinya, dan bisa jadi usahanya nggak tepat, karena diagnosisnya salah. Oke, Kak. Nah, lalu itu kan kakak sendiri kan udah ahli nih dalam bidang psikologi. Pasti kan udah banyak bertemu konsultasi dengan orang-orang yang latar belakangnya ini beda-beda kan. Nah, kita ini mau tanya Kak, kalau misalnya masalah yang paling sering dijumpai sama anak remaja ini apa ya Kak? Terkait dengan eh, perubahan mental, gangguan mental. Oke, terkait gangguan mental, gini deh, tadi inget nggak saya bilang remaja itu apa, labil, pengen coba ini itu. Nah, kalau orang itu labil, pengen coba ini itu, biasanya bentrok sama apa? Sama aturan. Entah aturan sekolah atau aturan di rumah. Jadi biasanya masalahnya itu berawal dari bentrok sama aturan itu tadi. Jadi bentrok sama orang tua, nggak cocok. Mungkin dari orang tua juga komunikasinya kurang baik, sehingga si remaja ini menerima juga kurang baik, akhirnya berantem. Padahal buat remaja siapa sih? Orang terdekat buat dia ya orang tua. Kalau hubungan sama orang tua ini sudah terganggu, banyak tuh masalah-masalah lain yang bisa mengikuti. Kemudian apalagi sekolah, bolos, cabut gitu ya, waktunya pelajaran terus cabut ke kafe. Kalau sekolah kalian tuh deket mana? Deket Pasar Atom gitu ya, misalnya cabut ke Pasar Atom. Nah, kemudian tidak ada penyelesaian yang pas dari situ, sehingga ketika remaja ini ditegur sama guru, guru tujuannya baik nggak menegur baik. Tapi mungkin karena caranya tidak tepat, si remaja ini menerimanya juga kurang tepat, akhirnya dia dianggap, oh aku ditolak, aku tidak diterima, aku diabaikan, aku selalu dikucilkan, kayak gitu. Jadi biasanya berangkat dari hal-hal kecil itu yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, gak ada penyelesaian yang pas, akhirnya dia yaitu mungkin sangat tertekan, kemudian jadi khawatir karena orang tuanya protektif, kamu jangan keluar malam, nanti gini, nanti gitu, jangan main sama teman-temanmu yang misalnya kelas ekonomi sosialnya berbeda, nanti kamu terbawa lah ini itu. Nah, yang kayak gitu tuh yang bisa bikin rentan gangguan mental. Oke Kak, lalu berikutnya nih, kan ini kan remaja, jadi kan ada yang bergaulnya itu kan ada ya sisi positif dan juga sisi negatif. Bilang aja kalau misalnya sisi negatif itu kayak salah pergaulan gitu, ikut ke pergaulan-pergaulan yang negatif. Oke. Nah, kira-kira kalau di pergaulan negatif itu kan biasanya kan disebut kenakalan remaja nih Kak. Nah, kalau kenakalan remaja ini kan umumnya paling banyak itu kayak mengkonsumsi obat-obatan terlarang kayak narkoba, terus bahkan bisa sampai kehamilan di luar nikah nih. Nah, itu kan apa juga itu dari dampak-dampak kenakalan remaja itu juga dapat menyebabkan mentalitas seorang remaja itu menurun, dan apa itu juga termasuk
salah satu dari dampaknya. Jadi kenakalan remaja itu bisa merupakan dampak dari gangguan mental atau sebaliknya. Jadi kan kalau kita bicara gangguan mental itu maka gangguannya tuh harus ada namanya, harus sudah terdiagnosis. Tapi kadang-kadang gangguan itu belum terdiagnosis, jadi sifatnya masih indikasi, masih kecenderungan kayak hampir gitu ya. Ibaratnya COVID itu kita antigennya positif tapi PCR-nya negatif gitu. Nah, masih seperti itu. Uh, Contoh yang depresi yang terlalu terekspos dengan kekerasan karena orang tuanya berantem terus, lempar-lemparan pot bunga, lempar-lemparan kipas angin misalnya. Bahagia nggak remajanya? Enggak. Kemudian dia cari kebahagiaan di luar dengan cara yang salah. Nah, jadi itu namanya contoh kalau gangguan mental ya atau gangguan psikologis itu membuat dia jadi melakukan kenakalan remaja. Tapi ada juga yang memang dia terbawa aja sama lingkungan. Karena kok asik ya, kok aku diterima. Akhirnya dia terjerumus ke hal yang negatif, misalnya kehamilan di luar nikah. Nah, kalau sudah kayak gitu, jelas remaja jadi sangat rentan dia mengalami gangguan mental. Jadi ya memang saling berhubungan, kemudian bisa jadi sebab akibat ya. Berarti ini faktornya ini bisa dari dalam diri kita sendiri, Hmm. lingkungan sama keluarga ya. Yes. Nah, selanjutnya ini kan bisa dibilang nih, kalau anak remaja itu masih nggak bisa ngontrol emosi mereka. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi emosi kayak kecemasan, ketakutan, kesedihan, dan kemarahan yang berlebihan itu, Kak? Oke. Jadi kalau bicara tentang remaja atau anak-anak, intinya usia 18 tahun ke bawah, saya sangat-sangat tidak suka kalau cuma memberi tanggung jawab pada remajanya aja atau pada anaknya aja. Karena mereka ini usia di bawah umur. Jadi bagaimanapun nakalnya, bagaimanapun bandelnya ya, tetap tanggung jawab orang tua. Jadi untuk memberikan jawaban tentang bagaimana caranya, ya pertama harus ada peran orang tua. Kalau memang keluarga ini sangat tidak kondusif dan nggak bisa berkontribusi positif, maka harus ada peran yang baik dari sekolah. Seperti apa? Pendekatan personal lah, ngajak ngobrol. Tanpa menghakimi, itu sudah luar biasa. Sehingga si remaja ini punya tempat bercerita, punya tempat untuk menjadi dirinya apa adanya, tanpa dinilai buruk. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, buat para remaja yang mungkin dengar, tenang aja bahwa masa kalian ini memang masa mencari jati diri. Namanya mencari, ya pasti belum fix ya. Masih bingung A, B, C, D, E. It's okay. Dijalanin aja, silahkan explore. Dan kalau memang mengalami kebingungan itu, jangan ragu untuk cari bantuan profesional atau bantuan orang dewasa. Nggak perlu menganggap semua beban itu tanggung jawab kalian sendiri. Gitu. Jadi jangan ragu untuk cari bantuan. Nah, yang terakhir ingat bahwa tidak setiap hal itu perlu direspon dengan segera. Kadang-kadang remaja itu kayak gitu impulsif ya. Diajak ini, ayo, disuruh itu, ayo, dibilang jangan ini, oke, nurut. Itu belum tentu baik kok. Apalagi remaja ini kan punya kondisi emosi yang tadi ya cenderung belum stabil. Bisa jadi keputusan yang diambil tuh juga nggak mikir panjang. Nah, makanya mulai sekarang belajar kalau mau ambil keputusan atau ada permintaan dari orang lain itu nggak perlu segera direspon. Kalian timbang-timbang dulu, ambil waktu dulu. Jadi sambil belajar mengendalikan emosi juga. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tentang kepercayaan diri. Saya tuh pernah baca-baca dikit gitu. Nah, kepercayaan diri ini tuh kalau menurut Kakak itu bisa mempengaruhi mental nggak ya? Gimana ya? Gangguan mental atau seseorang dikatakan punya gangguan mental itu biasanya salah satu cirinya adalah sangat nggak percaya diri, merasa rendah diri gitu. Tapi kalau kita bicara tentang remaja, remaja ini punya satu karakter yang namanya imagery audience. Jadi dia itu merasa semua mata tertuju padanya. Jadi
mungkin jerawat dikit jadi heboh, aduh ini orang ngeliatin, aduh ini ntar aku jelek gitu. Atau mungkin ketika outfitnya nggak pas sama temen-temennya, nggak match sama tren masa kini, terus dia jadi nggak pede, jadi nggak mau keluar, jadi nggak mau hang out. Eh, apakah itu gangguan mental juga belum tentu sih. Tapi kalau bicara soal tidak percaya diri, ya memang kepercayaan diri ini jadi isu yang kenceng lah di remaja. Terus gini, misalnya nih Kak, ya jangan nemuin remaja berarti. Agak lemah dikit. Misalnya nih, kepercayaan dirinya itu sudah rendah banget nih, terus mentalnya juga ya dibilang mentalnya banget buat sesuatu itu enggak juga, rendah banget ya udah. Terus dia kayak udah hilang harapan, terus kayak sudah putus asa gitu, terus sampai kayak pikir buat apa ya aku hidup di dunia ini? Waduh, Ya. berat banget, berat banget. Nah itu tuh dari para ahli sendiri itu tuh ada nggak sih Kak kayak kayak cara tertentu supaya orang ini tuh bisa kayak mengembalikan lagi semangat hidupnya gitu. Terus kayak apa yang bisa dilakukan sama orang ini? Oke, kita bicara tentang remaja ya, berarti ini asumsinya ini adalah si remaja. Jangan sendirian, itu yang pertama. Jadi remaja itu apa tadi? Labil, suka explore, suka coba-coba. Memang itu yang dibutuhkan. Dan kalau itu semua dilakukan sendirian, akan terasa sangat berat. Jadi dia akan semakin merasa beban itu sangat berat, jadi makin depressed. Jadi yang pertama jangan sendirian. Jadi banyakin berteman. Kalau nggak cocok sama circle ini ya udah pindah circle, nggak cocok pindah lagi. Pokoknya coba berteman, banyak ngomong sama orang. Uh, kemudian kalau soal itu supaya dia nggak terjerumus juga, banyakin apa ya? Ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kembali lagi semangatnya. Coba hal baru. Mencoba hal baru itu belum tentu kita akan suka sama hal baru. Tapi setelah mencoba itu ada perasaan atau yang namanya sense of accomplishment, perasaan bahwa oh ternyata aku bisa ya mencoba hal baru. Oh ternyata masih ada dunia di luar dunia selama ini yang aku yakini. Oh ternyata di luar kesedihanku tuh masih ada dunia yang lain. Oh ternyata di luar circle yang gak enak ini masih ada circle yang lain loh. Jadi itu sih, paksakan diri untuk coba hal. Tapi kadang-kadang ada sih Kak, kayak misalnya anak remaja gitu kayak nggak mau nyoba hal baru gitu kayak Iya sulit, sulit memang. Makanya itu tadi, ya nggak 100% tanggung jawab dia. Kalau memang keluarga nggak kondusif, nah ini saatnya sekolah berperan penting. Saatnya organisasi di sekolah, misalnya OSIS, itu juga berperan. Jadi kalau mengadakan event, jangan yang itu-itu aja. Basket, volley, apalagi futsal, itu terus olahraga lo banyak. belajaran OSIS ya Gitu, nah. OSIS ya. Banyakin hal-hal yang lain, misalnya merangkai bunga yang slow activity. Slow activity itu baik untuk kita apa ya, menjaga kestabilan emosi, untuk meredam kecemasan juga. Jadi slow activity yaitu dari merangkai bunga, melukis, merajut, menghias yang sifatnya seperti itu ya, lebih ke seni. Nah, banyakinlah kegiatan yang kayak gitu. Berarti itu kuncinya itu dari kita sendiri berarti ya. Gimana cara kita menghadapinya itu, bagi dari kelemahan-kelemahannya itu tadi ya. Oke Kak, selanjutnya itu dari banyak masalah, jika tidak ditangani secara cepat dan tidak ditangani dengan orang-orang yang tepat, itu kan pasti akan berdampak juga pada kedepannya. Nah, itu gimana ya Kak? Gimana apanya? Gimana akan bakal terjadi ke depannya bagi anak tersebut jika penanganannya itu tidak dilakukan secara cepat dan tidak pada orang yang tepat. Resikonya, kita bicara resiko ya, berarti kalau itu tidak dilakukan dengan cepat dan tepat, maka akan merugikan diri anak itu sendiri atau merugikan lingkungannya. Karena orang dengan gangguan mental itu ada yang dia destruktif ke diri sendiri, artinya dia nyakitin diri gitu ya, berpikir jelek tentang dirinya. Ada yang destruktifnya itu ke orang lain, nyakitin orang lain, baik secara mental maupun secara fisik. Itu resiko yang pertama. Resiko kedua yang paling buruk, selain kena gangguan mental atau gangguan mentalnya makin parah, adalah ya bunuh diri.
Jadi yang paling bahaya ini kan dari bunuh dirinya sendiri itu ya. Nah, dari tadi kan kita ngomong dampak-dampaknya, Kak. Nah, ada nggak sih upaya lain seperti pola hidup sehat? Selain itu apa lagi? Selain pola hidup sehat, istirahat yang Oke, selain pola hidup sehat, sosialisasi. Jadi, kalian sering dengar nggak sih introvert, extrovert? ya dengar. Jangan terjebak sama itu ya. Oh, aku introvert, jadi aku nggak suka berteman itu nggak seperti itu. Yang namanya sosialisasi itu tetap penting, apalagi untuk usia remaja. Jadi, banyakin pengalaman itu tidak hanya pengalaman dalam akademis atau dalam hobi, tapi juga dalam bergaul. Perlu belajar bergaul dengan macam-macam karakter, dengan macam-macam latar belakang, gitu. Apalagi jaga pola hidup, kemudian sosialisasi, kemudian apa ya? Coba dari remaja itu sudah boleh kok meluangkan waktu untuk menuliskan tentang aku ini seperti apa sih, aku pengen apa, cita-citaku apa, aku pengen ngapain. Karena ketika dewasa nanti, tantangan semakin besar, yang jadi modal kita itu adalah motivasi internal, yaitu yang berasal dari diri sendiri. Nah, kalau kita nggak punya itu, nggak pernah tahu kita pengen apa, pengen jadi apa, pengen ngapain, ya motivasi internalnya nggak ada. Kalau motivasi internalnya nggak ada, ketika yang di eksternal atau yang di lingkungan ini terjadinya tidak sesuai harapan, maka kita akan jadi gampang down. Nah, terus Kak, tadi kan olahraga rutin udah disebutin lah ya, nggak usah dijawab lagi lah ya olahraga Oke. rutin. Nah, terus lanjut lagi kayak kegiatan positif. Kegiatan positif yang Kak bilang tadi tuh, kalau misalnya kayak kegiatan rohani itu bisa masuk kayak Oh ya, masuk. masuk. Masuk dong. Jadi rohani di tempat-tempat ibadat gitu ya. Yang Kristen di gereja, Katolik, kemudian yang Buddha di wihara, di masjid dan sebagainya itu masuk banget. Jadi biasanya ada kegiatan ini ya muda-mudi gitu ikutlah atau pelayanan eh, apapun bentuknya ikut aja. Itu kalau di rumah ibadat. Terus apalagi hobi. Hobi musik, hobi olahraga, hobi gambar-gambar, seni, tekuni, lakukan semaksimal mungkin yang kalian bisa dan sebisa yang orang tua bisa support. Terus yang terakhir kalau merasa nggak punya hobi, banyakin coba-coba. Tapi bukan coba-coba yang bahaya ya, coba-coba. positif. Aku ngelihat temanku ini hobinya basket, nyoba. Aku lihat temanku hobinya main keyboard, coba. Banyakin yang kayak gitu. Perlu banyak pengalaman. Nah, baru yang terakhir kalau bicara kegiatan positif, ya kegiatan positif jangan lupa ya termasuk itu tadi. Luangkan waktu untuk kalian tulis, kalian tuh aku nih butuhnya apa, aku ini pengennya apa, pengen ngapain ke depannya. Terus ini Kak, dari tadi kan satu yang kita lakuin dari dalam diri kita lah ya. Nah, kalau dari bidang medis sendiri itu ada nggak sih kayak upayanya gitu? Kayak misalnya kayak terapi, aku pernah dengar ada namanya terapi sih, cuman aku nggak tahu terapi apa aja itu. Oke, kalau dari psikologi itu terapinya macam-macam. Ada CBT, Cognitive Behavior Therapy, ada DBT, Dialectical Behavior Therapy, ada juga hipno, ada ACT, dan sebagainya. Nggak perlu bingung sama nama-nama terapinya, karena biasanya kalau memang seorang remaja ini merasa dirinya tidak baik-baik saja, biasanya dia akan datang ke psikolog, kemudian ketika dia datang, itu akan dilakukan asesmen klinis atau pemeriksaan tentang uh, Anda ini punya gangguan mental atau enggak. Nah, jika memang tidak, itu biasanya terapinya berupa konseling berkala. Tapi jika memang sampai ada diagnosisnya, ada nih gangguan mental, misalnya depresi atau kecemasan, nah akan diberikan terapi yang sesuai dengan gangguan tersebut. Terapinya seperti apa? Berapa kali? Minimal 12 kali. Gitu. Kalau mau tuntas ya minimal 12 kali, satu kali sesi itu sekitar 1 jam. Berarti itu harus dilakuin secara rutin ya. Secara rutin sebaiknya supaya efek terapeutiknya terasa. Terapinya ini tuh kayak terapi ngomong-ngomong atau ada musiknya? Banyaknya ngobrol, ada juga yang musik itu namanya music therapy juga ada. Selain ngobrol, biasanya juga ada membaca, biblioterapi.
Ada juga yang mungkin aktivitasnya melalui nonton film, melalui hipno, melalui art, gitu. Tergantung gangguannya apa, terapi yang cocok apa. Gitu teman-teman, dari perbincangan tadi, teman-teman yang awalnya nggak tahu jadi lebih tahu ya kan tentang apa sih kesehatan mental itu, gangguan mentalnya itu. Nah, mulai dari ciri-cirinya, dampaknya, terus sama upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Nah, bagi teman-teman yang masih agak penasaran nih tentang bagaimana remaja gengsi ini untuk mengontrol diri, kita ada tips dan triknya dari Kak Cindy. Oke, teman-teman Gen Z yang mayoritas masih usia remaja, yang pertama, terima diri kalian bahwa memang sedang ada di usia remaja dan itu adalah usia yang emosinya tuh kadang bisa meledak, kadang bisa meredup. Yang masih ingin coba ini itu, terima dulu bahwa kalian ada di fase ini. Fase yang identitasnya memang belum mantap. Jangan lupa juga bahwa di usia remaja itu kalian masih jadi tanggung jawab orang tua atau orang dewasa, jadi jangan ragu untuk mencari bantuan. Yang terakhir ingat, meskipun di masa remaja itu banyak sekali kesempatan yang bisa diambil, banyak sekali ajakan yang menarik, tidak perlu langsung diterima, tidak perlu langsung diiyakan, pikir dulu sebelum respon sesuatu. Ya, mungkin itu aja, semoga membantu. Jadi gitu ya teman-teman. Harus diingat nih tips and triknya dari Kak Cindy. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman dari perbincangan kami dengan Kak Cindy. Dan juga akan mengucapkan terima kasih banyak Kak karena Thank you sharingnya. sudah meluangkan waktunya untuk datang bersama kami. Iya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kami dari podcast Lasandra pamit undur diri. Dadah. Don't you notice how I get quiet when there's no one else